Baik, halo semuanya. Selamat datang di acara yang sungguh luar biasa. Pada hari ini kita akan berkumpul bersama, memuji dan memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh pembicara yang sungguh luar biasa. Namun sebelum kita masuk ke dalam acara, akan sebentar lagi akan ditayangkan nomor rekening BPN bagi teman-teman semua yang merasa terpanggil dan juga ingin memberikan persembahan. Saya akan memberikan waktu untuk boleh memberikan persembahannya di rekening yang akan ditayangkan sebentar lagi. Baik, silakan. Baik, sepertinya sudah. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini hari yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita akan memulainya dengan bentuk nyanyian. Kita akan memuji dan juga mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi yang tahu lagunya, kita nyanyi bareng-bareng, kita muji Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3, go. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, dan yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, dan yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan semua, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa, semangat yang sungguh luar biasa. Untuk berikutnya, karena kita ingin memulai acara kita, saya ingin ngajak kita semua untuk kita boleh bersama-sama. Kita ingin menenangkan hati kita karena ada saatnya kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan menari.
Tapi ada saatnya juga kita untuk duduk terdiam dan juga kita ingin mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Dan pada saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tersungkur di hadapan Tuhan. Kita ingin merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kalau pada hari ini kami dapat disatukan, kami dapat bertemu dengan satu dengan yang lain. Kami dapat menyatukan hati, kami dapat memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Dan kami ingin bersyukur atas setiap hal yang telah Kau berikan. Kalau pada hari ini kami bisa merasakan berkat-Mu yang sungguh luar biasa atas kami. Berkat-Mu yang mengalir dari keluarga, teman, dan setiap hal yang kami temukan Tuhan. Walau kami tahu kadang kami masih jatuh dalam dosa Tuhan. Kami masih saja terikat dalam dosa yang sama. Sehingga pada hari ini kami ingin melepas semua ikatan dosa itu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bersama Engkau, bahwa kasih-Mu tidak akan pernah menjauh dari jiwa kami. Dan Engkau akan selalu bersama kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kita mau katakan bahwa hanya Engkau lah tempat berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan dengan segenap hati kami. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes Tuhan, kami menunjukkan inilah kami, bahwa Engkau akan selalu bersama kami. Seorang pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kita mau katakan dengan senang hati. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
di dalam kemenangan. Engkau selalu bersamaku, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau rancangan yang terbaik Kau berikan pada kami. Hanya Kau yang layak, hanya Kau gunung batu kami. Biarlah Kau yang bawa Tuhan segenap hati kami. Yes Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Kak Cinde Tratmoko yang berasal dari Bogor. Kau yang boleh berkati beliau, Kau yang boleh jamah beliau Tuhan, agar setiap perkataan yang beliau keluarkan, setiap firman yang beliau katakan hanya berasal dari Tuhan. Yes Tuhan, dan berikan kami hati sebagai hamba, hati seperti Maria yang ingin mendengarkan dan mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan. Shalom, orang muda pembaharuan karismatik Katolik. Senang sekali dapat berjumpa di dalam program Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Saya Franciscus Saverius Cinde Triatmoko dari BPK PKK Keuskupan Bogor. Pada kesempatan kali ini kita masih akan meneruskan, yaitu dalam seri tema Aku Muda, Aku PKK, di mana pada kesempatan ini secara spesifik kita akan membahas tentang Aku Muda, Aku Berkarisma. Mari kita mulai. Kita tahu bahwa setiap kita sebagai orang muda pembaharuan karismatik Katolik itu sudah menerima karunia Roh Kudus. Tentu sahabat orang muda, kita pernah ya mengalami suatu proses di dalam pembaharuan karismatik Katolik yang dinamakan dengan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah awal di mana kita merasakan kasih Allah yang luar biasa, di mana Roh Kudus boleh bekerja melalui peristiwa itu sehingga mengubahkan kehidupan kita. Pencurahan Roh Kudus juga yang menjadi titik awal kita mulai aktif di dalam pembaharuan karismatik Katolik. Dan saya ingatkan bahwa setiap kita adalah orang muda yang memiliki karunia Roh Kudus. Tentu di dalam gereja kita, gereja Katolik, ada sakramen penguatan, yaitu sakramen Krisma, di mana kita pun disadarkan kembali oleh gereja bahwa kita harus terbuka akan karya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus boleh bekerja lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Orang muda, sadarilah bahwa kita adalah orang muda yang mempunyai
karisma. Dan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, di mana Timotius ini sebagai anak rohani dari Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius sebagai seorang muda ya, bahwa Timotius itu adalah pribadi yang sudah memiliki karunia Roh Kudus. Seperti yang kita ketahui di dalam 1 Timotius 4 ayat 14, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Sahabat muda, jangan lalai itu artinya jangan sampai kita tidak menggunakan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya tahu situasi pandemi ini membuat kita jadi mager, ya, malas gerak. Bahkan bukan hanya malas gerak, akhirnya kita pun jadi malas pelayanan, jadi malas berkomunitas, karena komunitas kita dari awalnya offline menjadi online. Tentu ini suatu tantangan yang tidak mudah sebagai orang muda. Gara-gara kita tidak berkomunitas, tidak pelayanan, bisa jadi karisma yang kita miliki tidak kita gunakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan, ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Dan ayat ini pun untuk kita semua loh, ya, kita nggak boleh lalai. Kita punya karunia harus dipakai. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya supaya kita jadi tidak lalai dalam mempergunakan karunia Roh Kudus? Ya. Jawabannya adalah bahwa rohani kita harus bertumbuh. Nah, kita tahu ya, kembali lagi kita flashback, waktu dulu kita ikut SHDR, supaya rohani kita bertumbuh itu kita kenal dengan yang namanya sarana pertumbuhan rohani. Ya, yaitu roda kehidupan Kristiani. Itu tepatnya ada di SHDR sesi 6. Nah, di dalam roda kehidupan Kristiani, kita tahu bahwa ada 4 jari yang harus kita hidupi, yaitu doa, sabda Allah, persekutuan, dan pelayanan. Orang muda pembaruan karismatik Katolik, apakah masa pandemi ini kita sudah kehilangan jari-jari ini, atau jari-jarinya mulai tidak seimbang, yaitu refleksi kita ya. Dan kita mulai harus bertanya secara pribadi ya terkait ini. Apakah aku masih memiliki jam doa pribadi setiap hari? Supaya kita menjadi pribadi yang bertumbuh, kita harus punya jam doa. Dan pasti saya yakin sahabat orang muda pasti sudah punya jam doa. Tapi pertanyaannya, apakah saat ini masih punya? Kalau iya, sahabatku sedang bertumbuh. Tapi kalau tidak, mari kita hidupi kembali jam doa kita. Besok, ketika bangun pagi, mulai kita doa pagi lagi. Kita datang mencari wajah Tuhan. Supaya kita hidup melekat selalu bersama Tuhan. Sehingga karisma kita, karunia Roh Kudus yang kita miliki, boleh kita gunakan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka karunia-karunia itulah yang akan kita gunakan ya. Karunia bahasa roh, bersenandung di dalam roh. Ya kalau kita nggak doa, gimana mau dipakainya? Pasti lama-lama
kita nggak pernah gunakan lagi karunia-karunia itu. Yuk, sahabat orang muda, kita mulai kembali ke dalam jam doa kita pribadi. Apakah aku masih membaca kitab suci setiap hari? Saya yakin dan percaya dulu, pasti ya, ketika sahabatku selesai SHDR, itu rasa-rasanya cinta banget sama kitab suci. Rasa-rasanya tiap hari pengen baca kitab suci. Pertanyaannya, hari ini masih baca kitab suci enggak tiap hari? Kalau iya, puji Tuhan. Kalau sudah mulai tidak baca kitab suci, mari kita kembali baca. Kita buka lagi. Kita mau tahu rencana Tuhan melalui perkataan Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Jadi wajib baca kitab suci tiap hari. Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, yuk kita kembali. Supaya karisma yang ada di dalam diri kita boleh terus bertumbuh dan terjaga apinya ya, terus berkobar-kobar. Apakah aku masih hadir persekutuan doa di mana aku berkomunitas? Ini pertanyaan juga ya, karena sahabat orang muda tahu ya, sekarang kan PD semuanya online. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa ikut PD macam-macam. Nah, kadang-kadang ya, kita sampai lupa sama PD sendiri. Ayo, siapa yang sering ikut PD orang, tapi nggak pernah ikut PD sendiri? Nah, sekarang kita mau kembali ke persekutuan doa kita. Walaupun online, ikutilah PD online di mana kita berkomunitas. Karena melalui komunitas PD yang saat ini kita ada di situ ya, Tuhan punya rencana kita diletakkan di situ, di suatu PD, itu supaya kita bertumbuh. PD orang itu bukan PD kita. Ya. PD kita itu di mana Tuhan letakkan ya itu PD di mana sekarang kita berkomunitas. Mau mungkin ya pujiannya nggak sebagus PD yang lain, ya itulah PD kita. Kita harus berkomunitas di PD itu. Kalau sahabat orang muda masih hadir ke PD, PD-nya sendiri ya, puji Tuhan. Tapi kalau mulai nggak pernah hadir, mari sadari, Tuhan ingin kita melekat dan bertumbuh di dalam satu komunitas. Lalu, apakah aku masih terlibat dalam pelayanan di persekutuan doa? Online ini membuat kita semua jadi berubah ya cara ber-PD-nya. Mungkin dulu kita bagian peralatan, misalnya beresin kursi. Online kan nggak pernah beresin kursi lagi. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai karena, oh, udah nggak ada tugasnya lagi gara-gara online. No, 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 nggak gitu. Kita harus mau belajar sebagai orang muda. Ya, banyak kok peranan yang bisa kita ambil di dalam persekutuan doa online, asalkan kita mau belajar terbuka untuk menguasai sarana-sarana di dalam persekutuan doa online itu. Atau yang dulunya tim pujian karena sekarang sulit untuk ketemu, ya kalau ketemu pun protokol kesehatannya ketat banget, akhirnya jadi males tugas pujian. Mari, walaupun online, ya dengan berbagai aturan yang harus kita ikutin, tetaplah melayani. Karena kalau sahabat orang muda masih pelayanan di PD-nya, itu artinya masih mau bertumbuh. Tapi kalau mulai tidak pelayanan, hati-hati. Jangan-jangan kita sedang stuck, tidak bertumbuh. Sahabat orang muda, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk sadar bahwa kita tidak boleh lalai dalam mempergunakan karunia Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Dan untuk menjaga supaya kita tidak lalai, apinya harus terus berkobar. Caranya, jadilah pribadi yang terus bertumbuh secara rohani
melalui doa, sabda Allah, persekutuan, dan pelayanan. Mari sahabatku semuanya, dimanapun kita berada, dari persekutuan doa apapun kita berasal, kita mau bertumbuh di dalam karisma, sebab kita adalah orang muda yang berkarisma. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami boleh berjumpa melalui program BPN, di mana kami boleh belajar menjadi orang muda yang berkarisma, di mana Engkau telah memberikan karunia Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kiranya kami tidak pernah lalai untuk mempergunakan setiap karunia itu, dan biarlah kami menjadi pribadi yang bertumbuh secara rohani. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam kehidupan doa kami. Kami selalu rindu untuk membaca firman-Mu. Kami tetap berkomitmen untuk tetap selalu hadir di dalam persekutuan doa, di mana kami berkomunitas, dan kami ingin terus melayani-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu sebagai orang muda, terkadang kami memiliki kekurangan, yaitu tentang komitmen. Kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami untuk terus berkomitmen, sehingga kami boleh menjadi orang muda yang berkarisma dan bertumbuh secara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik kepada setiap kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada pembicara yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu tidak terasa acara pada hari ini sudah berakhir, dan juga ada sedikit pengumuman bahwa akan ada acara sapaan rohani di setiap Kamis dan Sabtu pukul jam 9 waktu Indonesia Barat, 9 malam. So buat teman-teman semua yang mau hadir boleh banget langsung aja. Oke, kita akan tutup dengan lagu penutup. Yang tahu lagunya, kita boleh nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3, go. Terima kasih yang sudah datang. Tuhan Yesus memberkati.